Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Syahabul Milah dari kelas Ekonomi Syariah 6C, NIM 171410093. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Perbankan. Sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu undang-undang dari perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini untuk mempersiapkan perbankan memasuki era globalisasi dan juga disusun untuk menyesuaikan aturan perundang-undangan tentang perbankan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi di bidang perdagangan barang dan jasa maupun perekonomian yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor perbankan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintahan. Nah, selanjutnya jawaban dari nomor 2 yaitu sebagai bank sentral, Bank Indonesia ini memegang beberapa peranan yang penting dalam sistem keuangan di Indonesia, hubungannya dengan pemerintahan dan hubungannya dengan dunia internasional yang dapat dilihat dari fungsi dan tugas yang dimiliki. Nah, salah satu hubungan atau peranan Bank Indonesia terhadap pemerintah ini yang pertama bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, dan yang kedua untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau keuangan atau kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, memberikan pendapat dan mempertimbangkan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Yang kelima, dalam hal pemerintah menetapkan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan berkonsultas dengan DPR. Yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Jelaskan mengenai kegiatan bank. Selanjutnya, jawaban dari nomor 3, kegiatan bank ini ada 3. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau disebut sebagai funding. Maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang ini biasanya adalah sebagai keamanan uangnya, dan sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh hasil dari simpanannya itu. Nah, jenis simpanan yang biasa ada di bank ini biasanya ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kegiatan bank yang kedua adalah menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Nah, seperti bank memberikan pinjaman atau kredit ke masyarakat bagi masyarakat yang mengajukan pinjaman atau kredit yang diberikan atau dibagi dalam berbagai jenis sesuai keinginan nasabah. Nah, jenis kredit yang biasanya diberikan
diberikan oleh bank ini hampir sama seperti bank pada umumnya. Yang pertama ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, ada kredit konsumtif, dan ada kredit produktif. Nah, yang ketiga, kegiatan bank ini adalah sebagai jasa-jasa lainnya atau servis, seperti contohnya kayak menerima setoran-setoran, menerima pembayaran atau melayani pembayaran. Nah, di dalam pasar modal pun bisa seperti menjadi penanggung, wali amanat, perantara efek, perdagangan efek atau pedagang efek. Nah, selanjutnya bisa sebagai bisa transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, bank card, bank notes atau falas, bank garansi, letter of credit, dan referensi bank. Paparkan imbas virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Sekarang Indonesia sedang terjangkit wabah COVID-19. Nah, COVID-19 ini mempunyai imbas terhadap perekonomian Indonesia. Nah, dampak-dampak dari COVID-19 ini dalam perekonomian Indonesia ini, pertama itu penurunan sektor pariwisata. Yang kedua ini perdagangan Indonesia dan Cina ini terganggu. Nah, kan kita tahu nih, kerjasama dagang Indonesia dan Cina ini sejauh ini berjalan dengan baik, di mana Cina ini merupakan salah satu pasar bagi produk ekspor nasional, dan sebaliknya barang impor asal Cina ini banyak masuk ke dalam negeri. Nah, yang ketiga ada penjualan energi menurun. Yang keempat ada penurunan omset perhotelan, dan yang kelima terganggunya industri penerbangan. Dan imbasnya nggak cuma di perekonomian Indonesia, tapi COVID-19 ini berimbas pada perbankan. Yang pertama ini ada perlambatan penyaluran kredit, penurunan kualitas aset, terus pengetatan margin bunga bersih, dan serta penurunan devisa. Nah, devisa juga kena imbasnya karena devisa Indonesia ini banyak di sektor pariwisata. Sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia? Selanjutnya, sudah benarkah pemerintah menerapkan kebijakan terhadap COVID-19 ini? Nah, sebenarnya menurut saya kebijakan pemerintah ini sudah benar mungkin, tetapi kurang adanya penegasan, jadi terlalu banyak himbauan. Nah, sebenarnya kebijakan pemerintah ini awalnya didasarkan pada rational choice theory. Pasalnya ada beberapa kesempatan. Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk tidak membuka informasi COVID-19 karena beberapa alasan, yakni salah satunya kepanikan. Pemerintah juga menekankan tidak akan mengadakan kebijakan lockdown menimbang dampak-dampak lainnya, khususnya dampak sosial dan ekonomi. Mungkin ada saja beberapa negara dengan mudahnya menerapkan kebijakan lockdown. Bukan tidak mungkin pemerintah Indonesia ini menetapkan kebijakan lockdown, namun pemerintah boleh jadi mempertimbangkan alternatif lockdown ini untuk meminimalisir penurunan atau kerugian ekonomi, karena itu lebih penting secara rasional. Nah, dengan tidak diadakannya lockdown ini, kebijakan pemerintah mengadakan social distancing sebagai alternatifnya, kayak jaga jarak dan tidak mendatangi tempat ramai. Sebetulnya ekonomi pun sudah menurun tanpa menetapkan kebijakan lockdown sekalipun. Nah, sebenarnya fokus pemerintah ini terlalu menitik beratkan kepada ekonomi dan boleh jadi membuat publik semakin reaktif. Bagaimana seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19? Nah, bagaimana penanggulangan manajemen bank terhadap COVID-19 ini? Nah, manajemen bank akan berusaha lebih cepat dalam merespon penurunan suku bunga simpanan dan biaya pendanaan lainnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghasilkan margin lebih rendah dan mengurangi keseluruhan profitabilitas. Terima kasih, dan itulah
jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen perbankan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.